Harusnya gula darahnya rendah dan itu baik-baik saja buat dia, tiba-tiba gula darahnya naik. Harusnya dia asam lambungnya rendah, tiba-tiba dibilangin asam lambungnya naik, minumlah obat turun asam lambung. Pas nggak? Cocok nggak? Orangnya low dikasih obat yang nurunin, padahal sudah turun. Sebenarnya Bapak sekalian, dalam Quran atau Allah menciptakan kita itu pasti ada, ya ibarat kata mah ada atas, ada bawah, ada samping, kiri, ada kanan, gitu-gitulah. Ada orang yang diciptakan berlebih, ya. Ada orang diciptakan kurang. Kalau sudah dari awal dia kurang, ya, biarkan dia kurang. Ini ditelan dulu pemahaman, nanti saya jelaskan lebih gampang. Kalau dia berlebih, biarkan saja lebih. Contoh nih biar gampang dicerna. Dok, saya itu dari dulu nggak pernah tensi saya itu normal, oke? Selalu 90/70. Saya bilang, terus kenapa? Iya, saya pengennya normal. Normal Anda segitu, paham kan? Ini yang kalau bahasa kita tuh low, yang hipo, paham ya? Allah sudah menciptakan begitu, maka semuanya low. Gula darah dia low, tensi dia low, tapi itu normal buat dia. Jangan pakai standar normal, karena kalau pakai standar normal justru hipertensi buat dia. Paham kan? Kalau tensi 90/70 udah biarin aja. Orang diantang-antang aja selama ini. Baik-baik saja, nggak ada pusing, nggak ada apa, pokoknya fit lah dengan tensi segitu. Tiba-tiba ujuk-ujuk dia bilang saya mau 120/70 atau per 80. Ya salah. Itu low, ya, orang yang hipo. Orang hipo ini juga akan hipo pada gula darah. Oke? Kalau hipo pada gula darah, otomatis dia butuh itu apa? Butuh cinta. Bukan, butuh manis, butuh suplai energi. Karena dia low, dia butuh agak sering untuk mengasup gula dalam tubuhnya. Dan itu orang sebut sebagai sakit mah. Paham? Padahal dia aslinya low doang, hipo doang. Dia butuh banyak makan tapi sedikit, makannya sedikit tapi sering. Paham sampai sini? Oke, lanjut lagi. Karena dia low, karena dia hipo, maka asam lambungnya juga hipo, low, rendah. Bukti asam lambungnya rendah apa? Dia akan pengen banyak makan terus. Kesalahannya dia apa? Kalau seandainya dia tidak mengikuti apa yang sudah Allah jadikan defaultnya untuk dia. Karena dia sudah tahu makannya harus sering, ya, maka akhirnya dia makan agak sering. Masalahnya berlebihannya itu. Paham sampai sini? Kebanyakan makannya, akhirnya apa? Harusnya gula darahnya rendah dan itu baik-baik saja buat dia, tiba-tiba gula darahnya naik. Harusnya dia asam lambungnya rendah, tiba-tiba dibilangin asam lambungnya naik, minumlah obat turun asam lambung. Pas nggak? Cocok nggak? Orangnya low dikasih obat yang nurunin, padahal sudah turun. Aslinya dia, paham? Jadi ngobatin orang yang kayak begitu gimana? Balikin saja ke settingan awalnya. Settingan awalnya apa? Banyak makan tapi dikit, sering makan tapi sedikit, tidak apa-apa. Tapi yang dimakan benar. Terus kenapa gula darah saya naik? Karena Anda makan gulanya gula olahan, karbonya karbo olahan. Kalau Anda makan ubi, aman. Karena ubi bukan terigu kayak terigu biasa gitu. Udah ini makannya roti, terus-terusan roti, terigu lagi di situ, ada apa namanya gula pasir, ini lagi naiklah gula darahnya. Ya. Jadi benerin makan jawabannya. Tapi kok saya bisa puasa? Itulah iman. Hebatnya iman kita di situ. Ketika sudah iman, semuanya patuh pada itu. Makanya orang yang sakit mah sekalipun di ketika bulan Ramadan
Dia sahur, dia bisa sampai buka puasa puasanya itu. Karena perintah ke yang bikin kita. Gitu ya. Nah, jadi kalau tadi orang low, orang hipo tadi itu berarti dia butuh gula nggak? Dia butuh gula. Nah, sumber gula yang benar apa contohnya? Kira-kira nasi putih masuk nggak di situ? Saya tanya nih, nasi putih masuk nggak? Masuk yang boleh dimakan nggak? Nah, boleh sih boleh aja, halal saja. Cuma pertanyaannya, dia kan butuh serat. Kalau nasi putih yang sekarang itu sudah hampir-hampir nggak ada serat. Itu yang saya bilang karbo olahan tadi itu loh. Terigu ada serat nggak? Ada. Akhirnya apa? Gulanya tiba-tiba naik. Padahal aslinya dia low, paham? Padahal aslinya dia hipo. Berarti kalau orang low atau hipo itu butuh makan, butuh gula, yang boleh dia makan atau aman dia makan apa contohnya? Singkong, ubi, kan singkong beda, ubi jalar, singkong, jagung, kentang gitu loh. Nasi boleh, tapi cari nasi yang ada seratnya. Kalau nggak ketemu nasi yang ada seratnya, gampang. Anda campurkan biji-bijian di situ. Atau Anda campurkan rempah-rempah di dalam nasinya kayak nasi liwet itu loh. Tapi jangan pakai santan. Itu aman. Jadi akhirnya apa? Dia makannya sedikit, masih ada serat, gulanya nggak naik. Stabil. Powernya dia dapat, tapi gulanya nggak naik. Seperti halnya ketika dia makan banyak atau terigu-terigu atau yang nasi-nasi atau lagi gula pasir. Jadi makanya Anda bayangkan orang yang low, badannya aslinya low, tiba-tiba dia makan nasi, pakai gorengan, minum es teh manis atau teh manis, zus naik dia. Nggak ada serat kan? Itu ilmunya sebenarnya. Makanya bahasanya itu you don't have to eat less. Anda tidak perlu mengurangi makan, tapi makanlah yang benar sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan, aman. Ya, maka dalam Islam saya pribadi tidak terlalu mengagung-agungkan atau mengajarkan pola diet. Asal kita tahu cara makannya, makan aja semua, asal jangan berlebihan. Berarti saya boleh makan gorengan dong? Itu pilihan kan? Karena apa? Ya ngapain kalau ada yang lebih sehat? Belum lagi kadang-kadang kita makan logam berat dari gorengan. Emang dari gorengan ada logam beratnya? Ada. Bungkusnya kan dari tintanya. Iya kan? Lagi panas-panasnya dikasih kertas koran atau kertas apa itu yang hasil ujian tahun 2000 sekian. Gitu. Kalau makan gorengan ya makan aja. Cuman ya kalau saya lebih memilih untuk tidak. Ya. Kalau pengen ya boleh belah sekali aja, kan setahun sekali gitu makan gorengan. Sisanya makan rebusan aja. Kukus, panggang, kan banyak tuh polanya.